Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai translasi mata uang asing bagian 2 di video ini. Sebelum mempresentasikan, perkenalkan, nama saya Siti Nur Ismatul Khairah. Materi yang pertama mengenai metode keuntungan translasi mata uang asing, di mana metode ini harus dinyatakan dalam perhitungan laba rugi periode dan penyelesaian suatu transaksi berada dalam suatu periode akuntansi yang sama, maka seluruh selisih kurs diakui dalam periode tersebut. Secara internasional, perlakuan akuntansi atas penyesuaian tersebut juga berbeda, seperti halnya prosedur translasi. Pendekatan-pendekatan atas penyesuaian translasi berkisar dari penangguhan hingga tidak ada penangguhan. Yang pertama, mengenai penangguhan. Penangguhan yaitu dikeluarkannya penyesuaian translasi dari laba periode sekarang yang umumnya dianjurkan karena penyesuaian ini hanyalah hasil dari proses penyajian ulang. Oleh karena itu, akan cenderung menyesatkan jika penyesuaian seperti itu ke dalam laba sekarang. Berdasarkan keadaan ini, maka penyesuaian translasi harus diakumulasikan secara terpisah sebagai bagian dari ekuitas konsolidasi. Sesuai dengan FAS nomor 8 par 199, kurs nilai tukar berfluktuasi sama dengan akuntansi harusnya tidak memberikan kesan bahwa kurs nilai tukar tetap stabil. Yang kedua, mengenai penangguhan dan amortisasi. Di sini penangguhan dan amortisasi beberapa pihak mendukung, sebab penangguhan keuntungan tersebut atau kerugian translasi dan melakukan amortisasi penyesuaian selama masa pos-pos itu terkait. Saya Febrandesari, saya akan menjelaskan mengenai menghitung keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing. Menghitung keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing ini memiliki 4 pendekatan. 2 poin diantaranya telah disampaikan oleh Saudari Isma sebelumnya. Maka di poin selanjutnya saya akan menyampaikan. Di poin ketiga ada penangguhan parsial. Keuntungan atau kerugian translasi adalah dengan mengakui kerugian sesegera mungkin setelah terjadi, tetapi mengakui keuntungan hanya setelah direalisasikan. Penangguhan translasi semata-mata hanya karena merupakan keuntungan, tetap mengabaikan perubahan kurs. Pendekatan ini juga tidak memiliki kriteria eksplisit untuk menentukan kapan suatu keuntungan translasi direalisasikan. Pada masa lalu, perusahaan mengurangkan keuntungan periode berjalan dengan kerugian pada masa lalu dan menangguhkan selisihnya. Keuntungan dan kerugian translasi akan dihapuskan dalam jangka panjang. Di poin keempat, ada tidak ditangguhkan. Untuk mengakui keuntungan dan kerugian translasi dalam laporan laba rugi sesegera mungkin. Pilihan ini memandang penangguhan dalam bentuk apapun bersifat palsu dan cenderung menyesatkan. Memasukkan keuntungan dan kerugian transaksi dalam laba tahun berjalan akan menghasilkan fluktuasi laba yang sangat signifikan apabila terjadi perubahan kurs nilai tukar. Akan menyesatkan para pembaca laporan keuangan karena penyesuaian ini tidak selalu memberikan informasi yang sesuai dengan ekspektasi pengaruh ekonomi dari perubahan kurs nilai tukar terhadap arus kas sebuah perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailina Puji Lestari dari program studi akuntansi 2016 dengan NIM 79. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi internasional dengan materi pengaruh penggunaan berbagai metode translasi mata uang asing terhadap laporan keuangan. Pengaruh penggunaan kurs nilai tukar historis dibandingkan kurs nilai tukar kini terhadap laporan keuangan ketika digunakan sebagai koefisien translasi. Mata uang asing umumnya mempertahankan biaya awal ekuivalen dengan suatu pos dalam mata uang asing dalam laporan berdenominasi mata uang domestik. Penggunaan kurs nilai tukar historis melindungi laporan keuangan dari keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing, yaitu dari kenaikan dan penurunan dalam ekuivalen saldo mata uang asing yang timbul dari fluktuasi kurs translasi antar periode pelaporan. Penggunaan kurs ini menimbulkan terjadinya keuntungan dan kerugian translasi. Saya Maulida Krismentari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi metode translasi mata uang asing terbaik sesuai kondisi usaha dan pasar uang. Berdasarkan metode temporal, pos-pos moneter seperti kas,
utang, dan piutang ditranslasikan berdasarkan kurs. Pada awalnya, pos-pos moneter ditranslasikan dengan kurs yang mempertahankan dasar pengukuran. Secara khusus, aktiva yang nilainya dalam laporan mata uang asing sebesar biaya historis. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan biaya historis dalam mata uang asing yang ditranslasikan dengan kurs, nilai tukar historisnya menghasilkan biaya historis dalam mata uang domestik. Terima kasih. Ada dua metode yang digunakan translasi mata uang asing. Yang pertama, metode kurs tunggal. Berdasarkan metode kurs ini, laporan konsolidasi tetap mempertahankan hubungan laporan keuangan perusahaan secara individu pada awalnya, seperti rasio keuangan. Yang kedua, metode kurs berganda. Metode kurs berganda dibagi menjadi 3, yaitu metode Gini non-Gini, yang kedua metode moneter non-moneter, yang ketiga metode temporal. Metode yang paling cocok digunakan untuk translasi mata uang asing adalah metode kurs berganda, di mana metode tersebut dapat mengidentifikasi aktiva dan kewajiban mana yang berisiko atau dapat melindungi dari resiko mata uang asing. Baik, saya Yurida Sasmita dengan NIM 68 akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Kali ini saya akan membahas mengenai hubungan antara translasi mata uang asing dengan inflasi. Hubungan keduanya adalah hubungan yang bersifat terbalik, yang mana saat terjadi inflasi, maka biaya perolehan aktiva tetap dan beban depresiasi serta nilai ekuivalen mata uang domestik akan menurun, sedangkan laba akan naik. Hal ini tentunya akan menyesatkan para pengguna laporan keuangan, karena informasi yang disajikan bukanlah informasi yang nyata atau informasi yang sesuai dengan realisasi yang ada. Untuk menghindari hal tersebut, maka FSAP melalui peraturannya nomor 52 menyarankan agar perusahaan-perusahaan yang melakukan translasi mata uang asing agar tidak membuat penyesuaian sebelum mereka mentranslasikan mata uang asing, dan menyarankan juga kepada mereka agar menggunakan kurs dolar Amerika, yang mana kita tahu bahwa kurs dolar Amerika adalah kurs yang paling tahan terhadap pengaruh inflasi. Selanjutnya adalah contoh kasus. Misalnya, sebuah perusahaan A akan melakukan translasi mata uang asing pada tahun 2010. Maka hal yang dilakukan adalah perusahaan harus melakukan translasi mata uang pada tahun 2010 dengan kurs Gini dan mentranslasikan mata uang asing dengan tahun 2009 dengan kurs histori. Setelah itu tentunya akan terjadi sebuah selisih. Maka setelah selisih ini dihitung, kemudian akan ditemukan hasil yang sebenarnya, hasil yang real dan tidak menyesatkan para pengguna laporan keuangan.